Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan hanya satu pin analog pada Arduino, tapi bisa menerima input lebih dari satu button. Oke. Nah, ini kan kendala dari banyak dari kita ya. Pin di Arduino kan cuma sedikit, sedangkan kita mau memberikan input yang banyak, ya kan? Nah, kita bisa mengakalinya dengan cara seperti ini ya teman-teman, yang saya akan bahas di video ini. Oke, simak terus teman-teman biar tidak bingung ya nanti. Oke, seperti yang teman-teman lihat nih di depan nih, saya punya 5 button, 5 push button. Oke. Nah, 5 push button ini nanti akan saya colokkan ke satu pin analog di Arduino. Mungkin saya akan pakai A0 nanti, pin analog 0. Oke. Nah, untuk rangkaiannya, teman-teman lihat di sini. Untuk ground, oke, akan dihubungkan semuanya di sini. Jadi push button itu kan, ini kan kakinya ada 4 ya. Ini misal saya copot satu ya, saya lepas satu, ini misalnya. Nih, kalau teman-teman lihat, oke, ini ada 4 buah kaki. Nah, jadi kaki yang satu baris ini tidak berhubungan. Oke, yang ini dan yang ini tidak berhubungan. Sementara untuk yang seberangnya, ini sama ini berhubungan. Jadi tanpa kita tekan, dua ini sudah berhubungan, ya. Begitu juga dengan yang ini, dua ini berhubungan. Tapi di sebelah sini dia tidak berhubungan, di depan. Oke. Nah, makanya dua inilah yang kita jadikan penghubung nanti ketika ditekan. Dia hanya akan berhubungan ketika ditekan ininya. Nah, teman-teman bisa tes dengan multitester ya, kalau mau coba uji ya teman-teman ya. Nih. Oke. Nah, cara merakitnya nanti, kaki yang satu ini kita akan coba masukkan ke ground nanti. Oke. Dan semua button dihubungkan, kaki yang ini dihubungkan semua kelima-limanya. Oke, saya pasang kembali. Oke, perhatikan nih, ini saya hubungkan dengan sebuah jumper kawat kecil di sini ya, kabel kecil. Ini kaki yang satu ini masuk ke jalur ini, kemudian dihubungkan di jumper ke kaki yang seberang, button yang sebelahnya, kemudian di jumper lagi ke sini, berarti kena yang ini. Oke. Kemudian di jumper lagi dari sini ke sini, dari sini di jumper ke sini, di jumper lagi ke sini. Jadi dengan kata lain, ini semua terhubung. Ini dan ini terhubung semua. Oke. Dan semua itu dimasukkan, dihubungkan dengan, nah, perhatikan di seberangnya ini sama ya. Jadi kaki yang ini sama kaki yang di seberang sini itu sama, terhubung. Nah, ini saya tarik ke resistor. Oke, sebelum masuk ke ground saya tarik ke resistor dulu di sini. Resistornya bisa bervariasi, bisa 220 atau 330, nggak apa-apa. Oke. Nah, nanti dari sini baru kita jumper ke ground yang ada di Arduino. Oke. Nah, begitu juga dengan yang kaki sebelahnya lagi. Kalau tadi kan ini ke ground. Nah, yang sebelah ini nanti dia masuk ke 5 volt. Oke, nih. Masuk ke 5 volt semua. Ini 5 volt, tapi sebelum ke 5 volt kita hubungkan dengan resistor yang berbeda-beda ini. Ini kalau teman-teman perhatikan, nilai resistornya berbeda-beda di sini. Oke, bisa dilihat dengan dari gelangnya ini ya, dari warna gelangnya ini berbeda-beda. Itu menandakan nilai mereka berbeda-beda. Nah,
Jadi dihubungkan. Jadi ini jalur yang ada kabel ini itu satu jalur semua. Nah, ini nanti masuknya ke 5 volt yang ada di Arduino. Nah, jadi dari kaki ini masuk ke resistor ke 5 volt. Masuk ke resistor baru ke 5 volt, resistor ke 5 volt dan seterusnya sampai ujung sini. Nah, baru yang ujung sini kita tarik ke 5 volt yang ada di Arduino. Oke. Nah, kemudian dari kaki sini nanti akan ada satu jumper ke analog 0. Oke. Nah, nanti saya akan sertakan skemanya ya di link ya teman-teman ya supaya nggak bingung. Oke. Nah, sekarang kita hubungkan dulu ke Arduino-nya ya teman-teman ya. Oke. Saya pakai Arduino Uno sekarang. Oke. Oke, sudah kencang. Nah, di Arduino Uno pin yang dipakai itu nanti ground. Nih, saya pakai kabel hitam. Kemudian ada analog 0 di sini warna oranye. Kemudian jumper warna merah untuk 5 volt. Ini ya, teman-teman ya. Oke. Ini ground. Ground saya hubungkan ke resistor yang tadi. Nih. Colok. Oke. Kemudian yang oranye ke A0. A0 itu hubungkan ke kaki yang sebelum masuk ke resistor ini. Oke, boleh juga di sini, boleh juga di sini. Nah, kaki ini. Oke. Kemudian VCC 5 volt masuk ke jalur yang ini yang di atas nih. Oke. Teman-teman bisa lihat, masukkan ke sini ya. Jadi di ujungnya satu jalur dengan resistor ini. Nah, colok saja di sini. Oke, sudah. Koneksinya cuma segitu aja ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan coba coding ya, teman-teman ya. Kita coding dulu. Nah, pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Kita cukup meninisialisasi atau mendefinisikan sebuah variabel, misalnya integer push button PB aja ya, sama dengan tadi kita pakai A0, tulis saja A0. Kemudian di void setupnya kita aktifkan serial monitor. Serial monitornya di baud rate 9600 saja ya. Kita bikin dulu 9600. Nah, setelah itu kita pin mode dulu. Kita pin mode untuk push buttonnya. Push button kita sebagai input di sini. Oke. Kemudian di bagian loopnya kita langsung lompat ke bagian loop. Di sini kita akan coba membaca inputan dari push button. Berarti hasilnya kita printkan ke serial monitor ya. Berarti serial dot print line, kita akan printkan hasil dari bacaan untuk push buttonnya. Berarti kita tulis digital, analog ya, karena kita baca analog. Kalau kita baca pakai digital read, nanti yang terbaca itu nilainya antara 0 dan 1. Namanya juga digital ya. Digital itu nilainya hanya 2 bit saja, 0 atau 1. Tapi kalau analog kita bisa baca banyak ya teman-teman ya. Bisa dari 0 sampai 1023 gitu. Tadi kita tulis analog read. Siapa yang mau kita read? Yang mau kita read push button. Berarti kita tulis push button di sini PB, pin push button kita ya. Harus sesuai namanya ya teman-teman ya. Kalau di awal sudah definisinya PB ya, di sini juga tulisnya PB. Oke. Hasilnya nanti diprintkan ke serial monitor dalam jeda mungkin kita kasih 1 detik sekali ya. Berarti kita delay 1000 milisecond gitu. Ya mungkin itu aja codingnya teman-teman. Coba kita upload ya sekarang ya. Oke. Pastikan dulu semuanya sudah terkoneksi ininya, boardnya Uno. Oke. Sesuaikan dengan punya teman-teman masing-masing ya.
Kita upload. Oke. Dan uploading. Nyalakan serial monitor. Oke. Tuh. Hasil yang di print masih 0 ya teman-teman ya. Tapi waktu kita tekan nanti push buttonnya, terserah mau yang mana dulu. Bisa saya tekan yang paling awal ini. Teman-teman perhatikan ya di serial monitor nilainya berapa. Tuh. Rentangnya di antara 530 sampai 550 lah kira-kira ya teman-teman ya. Tuh. Oke. Ini saya tekan, saya lepas 0. Sekarang saya tekan button kedua. Oke, button kedua ini sering lepas ya teman-teman ya. Kakinya terlalu pendek. Oke. Tuh. Rentangnya 400-an ya teman-teman ya, 430-an. Kalau yang pertama tadi 500-an tuh. Beda ya nilainya ya teman-teman ya. Yang kedua itu 400-an. Sekarang yang ketiga, yang ketiga 160-an rentangnya. Oke, nanti kita akan mainkan nilai ini. Oke. Nah, kemudian yang keempat. Nah, ini cuma 20 saja. Oke. Nilai ini kita bisa mainkan nanti. Stop. Kemudian nih. Nah, yang ini 400. Sekitar 400. Oke, jadi ada 5 buah nilai berbeda ya, teman-teman ya. Nah, coba nanti habis ini saya akan tambahkan codingnya sedikit. Jadi kita akan melogikakan ketika nilai tertentu kita printkan satu kata, oke, yang berbeda, beda button, beda kata. Oke, teman-teman ya, kita coba. Jadi saya tidak contohkan pakai LED, teman-teman bisa contohkan pakai coba pakai LED nanti, LED. Biar tidak terlalu repot ya di sini teman-teman ya. Oke, kita close dulu ini. Nah, apa yang harus kita tambahkan di sini? Berarti kita harus hapus dulu ini, kita pakai logika if saja dulu ya teman-teman ya. Nah, kita tulis if. Kalau teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, bisa lihat video tentang if ya teman-teman ya. Saya sudah bahas. Sebenarnya semua yang saya tuliskan ini sudah pernah saya bahas. Nah, if analog read, if analog read, siapa yang kita read tadi? PB ya. If analog read PB. Nah, karena nilainya tadi rentangnya bervariasi ya teman-teman ya. Coba kita lihat lagi tadi di serial monitor nilainya yang pertama. Button yang pertama sekitar 550 ke atas ya. Oke. Nah, karena tidak ada nilai button lain yang 500-an, kita mainkannya gini aja. Oke, kita mainkannya if analog read PB lebih besar dari 500 gitu aja lah ya. Karena nggak ada button lain yang diantara yang lebih besar dari 500. Maka kita perintahkan apa? Serial dot print line. Kita munculkan satu kata. Button 1 sedang ditekan misalnya ya. Nih, button 1 sedang ditekan. Oke. Nah, else if apa? Else if analog read, kalau hasil read PB-nya itu lebih besar dari yang kedua, apa ya tadi ya? Saya agak lupa. Saya cek lagi di serial monitor, mumpung belum kita upload, berarti masih aktif yang tadi, coding yang tadi ya. Yang kedua itu rentangnya di antara 400 ya berarti ya. Kita buat nilainya di antara 420 sampai 450 aja. Oke. Sampai 450. 420 sampai 450. Oke. 420 lebih besar dari 420 dan kita harus tulis ya, analog read PB
kurang dari 450. Oke. Jadi dua kondisi ini harus terpenuhi ya. Dia harus lebih besar dari 420 dan juga sekaligus dia lebih kecil dari 450. Ya, itu artinya kan nilainya harus di antara rentang 420 sampai 450. Nah, jadi cara menuliskan logikanya seperti itu. Saya juga sudah pernah bahas ini ya. Maka kita tulis serial dot println button 2 sedang ditekan. Oke. Yang ketiga, else if. Lakukan hal yang sama. Nah, supaya nggak capek kita copy aja deh ini. Ini kita copy aja. Oke. Copy paste. Nah, yang ketiga, kita cek dulu yang ketiga. Button yang ketiga nilainya berapa? Oke, kita coba button ketiga. Nilainya 160-an. Oke, berarti kita buat dia 150 sampai 180 deh. 150 sampai 180. Coba. 150 sampai 180. Biar aman ya. Maka kita melakukan, ini copy aja, paste, ini button ketiga sedang ditekan nih. Oke, kita copy lagi. Nih. Nah, kita cek yang button keempatnya. Nilainya 20. Oke, nilainya 20 ya. Berarti saya buat lebih besar dari 10 tapi lebih kecil dari 30 aja biar aman. Oke. Berarti ini tulisannya button keempat ya, pesannya. Paste lagi button yang terakhir. Oke, 400, dia rentangnya 400-an ya. Berarti saya buat dia 400 sampai 415. 400 sampai 415. Ya, kira-kira gini. Berarti pesannya button kelima ditekan. Nih. Oke. Kita coba upload ya, teman-teman ya. Oke, done. Kita nyalakan serial monitor. Oke, tidak ada yang keluar ya, karena kita belum tekan apa-apa. Coba kita tes button pertama. Oke, button 1 sedang ditekan. Perhatikan teman-teman. Button 1 sedang ditekan. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua ini sering ada masalah ya, teman-teman ya. Saya tekan pakai ini aja. Tuh, button 2 sedang ditekan. Oke, sekarang yang ketiga. Button 3 sedang ditekan. Nah, itu gunanya kita kasih dia rentang ya, teman-teman ya. Karena button ini kan analog. Dia sangat, nilainya itu bisa berubah-ubah, ada apa istilahnya ya? Kita kasih toleransi ke bawah berapa, ke atas berapa gitu. Biar tidak lari dari yang kita inginkan. Lagi button keempat ya, ditekan. Sekarang button kelima. Ya. Pas ya semuanya teman-teman ya. Nah, logika if ini teman-teman bisa terapkan ke banyak ya teman-teman ya. Bisa nyalakan LED, bisa nyalakan relay. Kalau main relay berarti main tegangan tinggi nanti. Ya teman-teman ya, bisa untuk remote control, mungkin mobil remote control. Banyak lah teman-teman. Saya yakin teman-teman bisa memvariasikannya sendiri nanti ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah singgah di channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi project-project yang akan teman-teman lakukan ke depannya itu teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman perlu skema atau mau
codingnya, silakan tinggalkan email di kolom komentar biar saya kirim nanti, dan juga skemanya ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi terima kasih. See you in the next video.